Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Denny? Apa kabarnya? Hari ini agenda kita insya Allah akan melaksanakan praobservasi sebelum nanti Pak Denny masuk ke GOR untuk melaksanakan pembelajaran di hari ini. Berarti saya sambil isi ya Pak Den. Untuk observasi kali ini akan dilaksanakan tepat di hari Senin sekarang tanggal 26 Februari di kelas tadi itu 9E ya. Oke. Untuk kelas 9E kemudian kita akan masuk di jam ketiga jam 9 ya Pak Den. Sebelum nanti kita mulai jam 9 ke GOR, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan berkaitan dengan praobservasi. Yang pertama, saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran untuk di kelas 9E ini. Bismillah, terima kasih Pak Dodi. Tujuan pembelajaran ya karena kebetulan hari ini pembelajaran di pertemuan ini saya akan membahas mengenai tentang materi senam lantai Pak Dodi ya. Senam lantai. Udah lagi kalau senam irama. Tentang senam lantai. Pertama tujuan pembelajarannya itu siswa mengetahui tentang olahraga senam lantai. Jadi senam lantai itu apa? Nanti itu ya apa saja senam apa aja macam-macamnya gitu. Nanti dikenalkan. Kemudian yang kedua, siswa mampu mempraktikkan gerakan senam lantai dengan kebetulan saya akan mengajarkan gerakan roll depan. Jadi nanti bagaimana cara melakukan roll depan, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian teorinya seperti apa, baru kita mempraktikannya. Gitu. Paling itu sih tujuan pembelajarannya. Untuk pembelajarannya. Mudah-mudahan nanti tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Amin. Ada pertanyaan yang kedua nih Pak Den. Tadi kita sudah bahas tentang tujuan pembelajaran, tentang apa yang ingin dikembangkan atau apa yang ingin dicapai di pembelajaran kali ini. Jadi kalau misalnya tadi kan si tujuan pembelajaran sifatnya masih umum, kemudian yang lebih detailnya lagi apa yang ingin dicapai di pembelajaran kali ini. Baik, yang pertama tentunya untuk mengukur keberanian siswa dalam melakukan gerakan-gerakan nanti yang diajarkan gitu. Nanti kita akan ukur sejauh mana keberanian siswa untuk melakukan gerakan-gerakan tersebut. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan kepercayaan diri dari siswa. Ya, ketika nanti melakukan gerakan-gerakan yang roll depan nanti gitu. Memang ini harus ditingkatkan betul Pak Den. Betul. Karena anak-anak itu kalau udah materi senam lantai biasanya takut. Biasanya takut melakukan, takut cedera dan yang lain-lain. Makanya kita ajak untuk melakukan bagaimana cara melakukannya, melakukan yang baik dan benar itu seperti apa. Kadang kala gini Pak Dodi, ketika melakukan gerakan roll depan itu kadang malah suka tertukar dengan gerakan Tiger Sprong gitu. Betul. Ya, jadi langkah-langkahnya nanti kita akan ajarkan bagaimana cara melakukannya dengan safety. Gitu. Yang pertama itu harus safety, Ya. Yang kedua tadi percaya diri dan Iya, lain-lain. betul. Pasti pada ini punya strategi nih untuk mencapai hal-hal yang tadi yang diinginkan dari tujuan pembelajaran dan apa saja yang ingin dicapai, pasti punya strategi. Strateginya kira-kira apa Pak Den? Paling strateginya yang pertama karena kita banyak siswanya gitu. Saya akan membuat nanti dikelompokkan nanti yang jelas putra dan putri itu dipisahkan. Putra putri. Kemudian kita kasih setelah mengasih pembelajaran setelah mencoba gitu. Mereka setelah mencoba makanya saya nanti akan bagi dengan dua kelompok putra dan putri. Oke, jadi dikelompokkan terpisah Pak gitu. Jadi kita melakukan kalau misalkan putra melakukan maka putri kita tunggu di luar. Begitupun sebaliknya seperti itu. Supaya ini ya putri juga tidak malu. Ya, putri juga suka biasanya kan kebanyakan putri suka malu-malu gitu. Akhirnya ketika melakukan itu tidak fokus, tidak
keberaniannya kurang gitu. Makanya bagaimana nih caranya bagaimana supaya terutama yang putri tingkat keberaniannya muncul. Nah, salah satunya strateginya kita pisahkan ketika putri masuk maka putra clear dari putra. Ya, clear dari putra. Itu paling Pak Dodi. Ya, makasih Pak Den. Nanti takutnya anak-anak sudah siap-siap menunggu di GOR. Siap. Setelah ini kita akan lanjut ke GOR untuk melihat dan mengobservasi proses pembelajaran. Siap. Pak Den, terima kasih. Satu nuhun sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Baik, di pertemuan hari ini melaksanakan kegiatan ya atau materi di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan keselamatan juga kemudahan untuk menerima materi di pagi hari ini. Baik, sebelum berdoa posisi disikap dulu. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa cukup. Oke, sebentar saya absen dulu. Seperti biasa ya. Acep Ramdhani. Aisyah. Alda. Oh iya, di sini ya. Arga. Hadir. Azmi. Bunga. Cucu. Cucu apa? Dea. Aisyah. Fabian. Habil. Hafiz. Tania, pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai senam lantai, ya, senam lantai. Di pembelajaran bela diri sekarang masuk ke senam, itu ada di bab 3, ya, setelah tadi kemarin kebugaran, ya. Senam lantai ada berapa? Ada 2. 6. Apa aja? Gerakan senam lantai. Roll depan, roll belakang, banyak ya. Sikap lilin, ada kayang, ada meroda, ada tiger sprong, ya, loncat harimau atau tiger sprong ya, gitu. Itu banyak. Nah, yang akan kita pelajari yaitu mengenai roll depan, ya. Bagaimana caranya kita melakukan roll depan. Dan ingat, perhatikan, ketika melakukan roll depan, ya, kebanyakannya masih salah, ya, salah persepsi bahwa melakukan roll depan itu menggunakan kepala, bukan ya. Nah, ini yang membuat pusing. Ada yang melakukan roll depan pakai apa? Jidat, pakai kepala bagian atas, pasti pusing. Nah, ada tekniknya, langkah-langkahnya. Nanti saya akan mempraktikkan, kemudian nanti semuanya mencoba, ya. Nanti yang kurang lancar, kurang bisa, nanti bisa dibantu sama kawannya, ya, gitu. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan mengenai roll depan? Kita akan mempelajari roll depan. Saya sudah punya matras, ya, bisa dilihat dari sebelah kiri saya, sebelah kanan kalian. Itu ada matras. Kita praktek nanti roll depan, bagaimana caranya melakukan roll depan, langkah-langkahnya. Oke? Baik. Angkat.
Samping kiri. Kanan. 1, 2, 3, 4. Patah kanan. Kiri. Nanti lengan kanan tarik, badannya lurus, lengannya ditarik. Tiga, 4. Patah kanan 2 kali, kiri 2 kali, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4. 2. Sekarang diputar, ya. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4. Dan diarah. 5, 6, 7. Tangan di dada. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4. Tangan kanan. Oke, kanan 2 kali, kiri 2 kali. Gerakan mulai. 1, 2. Tangan kanan di atas, posisi tangannya mengepal. Oke. Gerakan mulai. 1, 2. Hai. Sekarang tangan diputar ke depan kali, ke belakang 4 kali. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4. Dan diarah. 5. Oke, perhatikan. 1, 2, 3, 4. Gerakan mulai. 1. Sekarang jumping jack atau loncat din. Bentar. Oke. Gerakan mulai. 1, 3. Oke, lemaskan. Langkah. Ya. Lakukan roll depan. Masih banyak yang salah ketika melakukan roll depan. Ya, kebanyakan selalu pakai kepala. Makanya kenapa ketika roll depan selalu tidak lurus. Ya, selalu tidak lurus karena caranya yang kurang tepat. Ya, caranya yang kurang tepat. Kemudian ada yang melakukan roll depan itu malah jadi headstand berdiri, malah jadi lama headstand, bukan roll depan, ya, malah jadi headstand, diri ke kepala, diam di tempat, baru mengguling ke depan. Nah, yang namanya roll depan ini semacam bola menggelinding, semacam ban, ya. Jadi ketika kalian melakukan itu sama sekali tidak menggunakan kepala bagian depan atau kening, ya, apalagi kepala bagian atas. Makanya kenapa banyak yang pusing ketika sudah melakukan roll depan, karena caranya yang kurang tepat. Kemudian hati-hati ketika melakukan, jangan sampai ketika melakukan kalian kebanyakannya bercanda, karena pembelajaran ini, senam lantai ini rentan dengan cedera, ya, gitu. Hati-hati, ya, hati-hati, karena ini menggunakan sebagian besar organ tubuh kita anatomik atas, ya, gitu. Jadi hati-hati ketika melakukan, jangan sampai sambil main-main, ya, jangan sampai sambil main-main, apalagi ngobrol dan segala macam, gitu, ya. Dan pada akhirnya melakukannya gerakannya salah, maka itu akan beresiko yang namanya cedera, ya. Itu jangan sampai. Makanya kita belajar bagaimana cara melakukan. Perhatikan, yang pertama ketika melakukan roll depan, ingat
roll depan itu menggelinding seperti bola atau ban, gitu ya. Bukan handstand atau stay di tengah, ya. Perhatikan. Pertama di badan. Ini ada dua ya. Ya, posisinya bisa berdiri. Kemudian telapak tangan, posisi badan dibungkukan. Kemudian telapak tangan ditempel. Posisinya bukan kayak mau bukan kayak print atau misalkan nyakar, ya, tapi tempelkan telapak tangan, ya, buka sebar bahu, ambil posisi nyamannya di mana, oke, kemudian tempel seperti ini. Nah, ini yang paling penting, posisi kepala, oke, posisi kepala. Posisinya ketika sudah nempel seperti ini, kepala kamu, dagu kamu tekuk kenai dada. Tuh. Sehingga nanti ketika roll, bukan ini yang masuk, tapi bagian tengkuk nih. Ya. Akhirnya nanti akan menggelinding dengan sendirinya sambil kasih tenaga. Oke? Perhatikan. Tuh. Oke? Itu yang benar. Kadang kala ada yang kayak gini nih, misalkan contoh, sorry saya lepas dulu sepatu. Nih, misalkan kayak gini. Nah, itu salah. Apalagi misalkan kayak gini roll depan. Misalkan roll depan, lari dari belakang. Shoot. Nih, lari misalkan kayak gitu. Bukan ya. Itu namanya tadi teh terjang harimau, beda lagi itu tiger sprong. Kalau yang namanya roll depan itu menggelinding. Kalau misalkan saya sulit, boleh jongkok. Untuk pemula, ya. Untuk pemula boleh jongkok. Posisinya injak matrasnya, kemudian tempel tangan, ambil angle-nya di sini, ya. Bikin senyaman mungkin deh, ya. Ambil posisinya, kemudian tekuk ini nih. Tuh, ya. Tekuk. Kemudian agak nungging, terus dorong ke depan, dorong sampai menggelinding. Posisi berdirinya kayak gitu ya. Kita harus berdiri, udah, gitu. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, tadi yang salahnya gimana? Tidak ada loncatan. Itu kalau saya kan ketika roll depan ada loncatan, itu kurang tepat ya, itu salah. Oke? Karena nanti jatuhannya juga beda, bukan menggelinding, tapi membanting akhirnya. Oke? Jelas? Oke. Saya akan tes satu-satu. Ya. Boleh deh. Saya akan cowok dulu. Coba dulu cowok. Ya. Laki-laki dulu coba. Sok. Baris. Silakan berbaris. Boleh, sok. Semuanya nanti mencoba ya. Harus mencoba. Ya. Ayo, sok. Tegak. Coba dulu. Oke, posisinya lurus ya, lurus. Awas. Sip. Oranjero. Sok, enggak apa-apa, sok. Roll depan. Mat, ayo mat. Roll. Kalau mau jongkok injak ajar ininya, nggak apa-apa. Roll depan, dada, awas. Ayo bagus. Sip. Hei, posisi berdiri, langsung berdiri. Lagi. Sip. Sandi. Sip, bangun. Good. Jangan loncat, mengeliling aja. Deal, oke. Roll. Sip. Oke, kan masih ada yang ke samping, ya kan? Ada yang masih stay, ada yang masih delay, ya, ada yang masih jeda di tengah.
Perhatikan, coba balik lagi sini. Balik lagi sini. Tadi Maulana ada loncatan. Jadi kan jadi tidak menggelinding akhirnya. Ya. Tapi harusnya menggelinding, ya. Jadi roll depan itu jangan ada loncatan atau lompatan kayak gitu ya. Jangan ada pecutan kayak gitu tuh. Harus menggelinding kayak tadi Sandi itu bagus, ya. Sandi bagus. Bagus. Itu bagus. Gitu. Ya. Rahmat. Ya, kayak gitu. Coba perhatikan tangannya. Tangan. Tuh. Jangan kayak gini ya. Kayak gitu. Oke. Kalau misalkan tangan kamu kayak gini, ini tidak kuat untuk menahan beban. Oke. Tapi perhatian ya, ini tuh buatkan siku-sikunya. Oke. Kemudian kepala masuk, tempel ke dada, masukkan di antara kedua lengan. Tuh. Kemudian kamu dorong aja, tinggal dorong kepala. Oke? Paham? Jadi tidak ada loncatan. Oke, nanti saya tes satu-satu ya. Tadi udah mencoba, gimana rasanya? Udah tahu ya, salahnya kalau udah mencoba gini nih. Kalau udah mencoba, orang kalau sudah mencoba, salahnya saya tuh sebelah sini nih, kurang itu, pasti udah tahu, pasti tahu letak salahnya. Jadi pasti kamu tuh ingin memperbaiki supaya gerakannya sempurna. Oke, kayak tadi Renjiro kurang sempurna dikit. Oke, sekarang perempuan. Sok, silakan Arga. Oke, lagi. Oke, ambil langkah-langkah dulu. Ulangi. Langkah-langkahnya dulu. Oke. Azmi. Sip. Azmi. Sip. Fabian. Fabian. Bagus. Langsung kayak gini ya. Rizky. Udah bagus. Sip. Habis kakinya habis. Kakinya posisi kaki lagi. Tekuk. Good. Muhammad Maulana. Siapa? Jiro tekuk dagingnya tempel dada. Good, langsung. Berat kaki dah. Gak apa-apa, lagi. Coba lagi. Ditekuk. Lurus. Coba lagi. Paksa untuk lurus. Dan Jiro fokus. Lurus. Oke, gak apa-apa. Dah paksa nggak apa-apa, dah sabisana weh, semampunya. Oh, yang penting tahu caranya. Tempel tangannya semuanya, dah. Enggak. Ayo Alda. Bantu sama temannya, dibantu. Dibantu dong. Kalau misalnya ya. Perhatikan. Oh, tahan. Liatin. Tahan. Hok. Lagi. Doga, good, sip. Kali lagi Bunga. Posisi tangannya lurus ya. Puas. Suruh kadil laki.
Laki-laki suruh merapat lagi. Ayo deh. Go deh. Hati-hati deh, hati. Tekuk deh. Dorong deh. Gak apa-apa. Rosa. Good. Lagi sa. Nah. Lagi, sekali lagi. Gak apa-apa. Yang penting niatnya marah, weh. Tok. Good. Naik sila. Ayo naik. Ayo naik. Ayo naik. Lagi naik. Lagi naik. Ya udah, suruh sini semua. Beres. Go, res. Tok, satu. Yuk, go. Gak apa-apa, sekali lagi, coba sekali lagi. Sudah mulai merasakan rasanya roll depan. Tok. Jadi sekarang diperbaiki. Hei, tok. Oke. Gak apa. Ayo. Go. Sip, lebih lurus lagi kan. Oke, lagi. Sip, mantap. Ngopi, silakan. Gantian. Oke. Hei, mulai ya, sok gerakan mulai. Semangat, Bengkang. Putar kiri kanan, kiri tahan, ganti kanan. Oke, cukup. Ayo, 1, 2. Tarik belakang. Oh. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bangun. Tadi kita sudah melakukan praktek, kita sudah melaksanakan, ya kan? Tadi saya memberikan contoh, ngasih teori sebelum kalian merasakan bagaimana roll depan, rasanya roll depan. Tadi sudah mempraktekkan, ya. Rasanya ketika dilihat, wah gampang nih. Ketika praktek kok jadi sulit. Nah, itu menjadi satu permasalahan, ya. Tapi tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Perlu terus latihan. Ya, dengan latihan kita bakal bisa, ya. Semuanya juga yang bisa melakukan berarti dari lahir langsung bisa enggak, ya. Berlatih, ya. Dengan cara latihan kita bakalan bisa melakukan. Oke, tapi motorik kita apa? Gerak, ya. Latih, ya, secara terus menerus. Oke, jangan sampai badan kita, otot kita tidak pernah kamu latih, ya, gitu, supaya ketika latihan motorik kita bagus, ya. Evaluasinya dari tadi, yang tadi setelah dilakukan masih banyak yang melakukan atau langkah-langkahnya salah, makanya larinya jadi ke samping, kan? Kemudian masih ada yang memakai kepala, jatuhnya malah headstand ya tadi, kelas stay di tempat, ya, gitu. Padahal saya sudah tadi contohkan berapa kali.
tapi perlu kalian nanti dilatih terus-menerus. Di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lagi, evaluasi lagi di pertemuan sekarang, di minggu selanjutnya, kemudian masuk ke materi senam yang selanjutnya, ya. Kayak tadi row belakang, ya kan, handstand, tiger sprong, meroda, dan yang lain-lain. Kita akan pelajari di minggu berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum saya tutup, mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Materi yang sudah kita pelajari itu bermanfaat. Berada dalam hati mulai. Berdoa cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada di angka berapa? Pegang nih. Kalau di angka 1 sampai 10 mungkin 80-an lah. Ya, ada di 8. Ada di angka 8 lah gitu. Karena yang pertama itu posisi KBM-nya kita mepet ke, jadi di jeda Pak. Iya, Ada jeda istirahat Pak, istirahat 1 jam, kemudian lanjut lagi. Akhirnya ketika tadi pelaksanaan, kemudian siswa tersebut malah konsentrasinya malah jadi berkurang karena ingin istirahat gitu Pak, gitu istirahat. Kemudian pada sebelumnya pun tidak kondusif gitu, kurang kondusif lah beberapa siswa gitu yang harus diarahkan gitu, sehingga ketika pembelajaran sambil mengarahkan, akhirnya yang kedua mepet dengan jam istirahat gitu. Apalagi tadi saya lihat anak-anak mungkin tidak terbiasa dengan kamera dan terbiasa banyak yang narsis juga. Jadi memecah konsentrasi gitu karena tidak terbiasa gitu. Tapi selebihnya alhamdulillah anak-anak bisa mengikuti kegiatan atau pembelajaran yang diberikan tadi yang sudah kita lakukan. Berarti tadi tujuan pembelajaran tercapai. Alhamdulillah tercapai. Kurang lebih 30 siswa tadi berani mencoba semua. Iya. Walaupun berhasil atau gagal mungkin itu bisa nanti. Iya, itu tidak jadi masalah. Yang penting tadi itu tentang keberanian, percaya diri gitu siswa. Ada beberapa catatan tadi yang saya tulis tadi sambil tadi mengobservasi. Tadi secara keseluruhan mungkin pembelajaran itu sudah baik ya. Anak-anak sangat antusias, walaupun biasanya senam lantai ini adalah materi yang ditakuti oleh putri. Betul. Tapi tadi ternyata anak-anak sangat antusias. Nah, catatan mungkin pada saat pengelolaan kelas lebih ke kayak pengelompokan tadi, misalnya putra dan putri pada saat misal pemanasan ataupun misalnya pendinginan mungkin bisa diperhatikan supaya tidak terlalu lebar, supaya pengawasan kita bisa lebih ketat. Mungkin itu aja sih tadi. Secara keseluruhan udah bagus sehingga tadi kayaknya kerekam di kamera, kayaknya ada anak yang pada saat pendinginan itu malah tiduran. Jadi dingin tiduran. Mungkin kalau misalnya tadi posisi kita ada di good angle, pandangan kita bisa lebih luas, bisa terawasi hal seperti itu. Itu aja sih Paden untuk keseluruhan. Udah bagus, tetap semangat, tetap bergerak, menggerakkan. Mantap. Terima kasih Paden. Siap. Untuk observasi kali ini. Siap. Kita tutup di percakapan pasca observasi dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Pak Denny, hasil dari pembelajaran dari tadi, dari poin 1 sampai 10 kira-kira ada di poin berapa? Kalau
bertanya poin 1 sampai 10, kira-kira dari poin 8 kenapa saya alasannya karena kegiatan pembelajaran olahraga ini salah satu menjadi satu pembelajaran itu berbeda dengan silakan hadir. Tidak akhirnya ketika lagi pembelajaran mepet bisa konsentrasi anak pecah, ingin segera istirahat. Nah itu jadi hambatan dan akhirnya ya memang pada akhirnya memang ketika pembelajaran alhamdulillah sampai saja permasalahannya satu tadi fokus anak terbaca, kemudian masih ada yang konsentrasinya fokusnya juga dari sekian banyak anak banyak bayinya sananya itulah banyak anak itu yang jadi hambatan tadi ya kalau misalnya saya lihat sih dari keseluruhan pembelajaran sudah berjalan dengan baik ya pada dari mulai opening sampai dengan closing. Cuma tadi ada beberapa hambatan karena memang 1 jam pertama ada jeda istirahat baru lanjut lagi. Sedangkan kelas yang lain ya dia berpikir mempengaruhi fokus mereka. Kemudian sih saya ada sedikit catatan persiapan di pembelajaran mungkin lebih ke handle si guru pada saat pengajarannya dia bisa melihat pandangan secara keseluruhan gitu aja sih. Karena tadi ternyata pada saat pendinginan ada yang betul-betul pendinginan sampai tiduran seperti itu tadi. Itu juga terekam di video nanti supaya kita tidak terhalang pandang guru dalam menempatkan posisinya bisa handle biar melihat solusinya. Itu aja sih Pak Den. Sudah bagus, tetap semangat. Terima kasih.